Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu konsentrasi pasar. Sebelum kita masuk ke materi utama, kita akan review dulu struktur pasar. Mari kita perhatikan definisinya dari berbagai sumber. Yang pertama adalah Hasibuan di 1993. Struktur pasar adalah jumlah dan ukuran distribusi perusahaan dalam pasar, serta mudah atau sulitnya masuk dan keluar dari pasar tersebut. Struktur pasar menurut Hasibuan menjadi ukuran penting dalam mengamati variasi pelaku dan kinerja industri, karena secara strategis dapat mempengaruhi kondisi persaingan serta tingkat barang dan jasa. Pengaruh itu akhirnya sampai pada kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Kemudian menurut Teguh di 2010, struktur pasar adalah karakteristik yang menunjukkan kondisi pasar, seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produknya, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan yang berada di pasar. Perbedaan pada elemen-elemen itu akan membedakan cara masing-masing pelaku pasar dalam industri berperilaku, yang pada gilirannya akan menentukan perbedaan kinerja pada pasar tersebut. Kita perhatikan menurut Jaya di 2001, di mana Jaya mendefinisikan struktur pasar sebagai variabel yang digunakan dalam menentukan perilaku dari perusahaan. Interaksi perilaku dan struktur pasar akan menentukan hasil dari kinerja perilaku-perilaku tadi. Selanjutnya, kinerja memiliki pengaruh terhadap pembentukan dari suatu struktur, seperti life cycle. Nah, Jaya dan Teguh tadi sepertinya memiliki benang merah terkait dengan definisi struktur pasar ini. Kemudian mari kita lihat definisi Arsyad dan Kusuma di 2014, di mana beliau mendefinisikan struktur pasar sebagai derajat persaingan di dalam industri yang cenderung berubah secara perlahan-lahan, bahkan dapat dianggap tetap atau bisa jadi relatif permanen dalam jangka pendek. Struktur dalam industri setidaknya itu berkaitan dengan beberapa hal, seperti derajat konsentrasi penjual dan pembeli, dan derajat diferensiasi produk, dan tingkat kesulitan yang ditemui oleh perusahaan baru untuk masuk ke dalam suatu industri tersebut. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa struktur pasar merupakan keadaan pasar yang memberi petunjuk tentang aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja dari pasar tersebut. Aspek-aspek yang menentukan struktur pasar kita bagi menjadi: yang pertama, jumlah penjual dan jumlah pembeli; yang kedua, hambatan masuk dan hambatan keluar dari pasar tersebut; yang ketiga adalah keragaman produk; yang keempat, sistem distribusinya; dan yang terakhir adalah bagaimana terjadinya penguasaan market power atau kekuasaan pasar tersebut. Untuk memperjelas terkait dengan struktur pasar, mari kita perhatikan unsur-unsur dari sebuah struktur pasar. Menurut Arsyad dan Kusuma di tahun 2014 mengutip bahwasanya struktur pasar terdiri dari setidaknya ada 7 unsur. Yang pertama adalah distribusi penjual. Distribusi penjual ini menyangkut jumlah dan besarnya distribusi penjual. Pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak sekali penjual, di mana tidak ada satupun perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Perusahaan di pasar persaingan sempurna
akan menawarkan produknya dengan harga yang sama dengan opportunity cost untuk produksinya. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan akan memilih output yang optimal. Ya, berarti ada kemungkinan di pasar persaingan sempurna perusahaan bisa mendapat untung jika mereka memilih alternatif output optimalnya. Profit perusahaan pada persaingan sempurna itu sangat tergantung pada average cost. Maka kita ketahui bersama, pada persaingan sempurna, efisiensi dari perusahaan tersebut memiliki peranan yang sangat penting. Dan di dunia saat ini, di 2021, efisiensi merupakan kata kunci untuk memenangkan persaingan di pasar. Kemudian unsur kedua adalah distribusi pembeli. Jumlah dan besarnya pembeli berpengaruh terhadap struktur pasar. Contohnya pada industri mebel, jumlah pembeli cukup besar sehingga kecil kemungkinan pembeli dapat mengatur harga di industri mebel. Namun pada produk yang dibuat atas dasar pesanan atau make by order dalam kuantitas yang besar dan berkelanjutan, pembeli dapat menekan harga dari penjual. Contoh misalkan pembuatan pesawat terbang. Pesawat terbang itu kan dia make to order. Jadi pemilik-pemilik yang biasanya membeli pesawat terbang secara kontinu itu dapat menekan harga dari penjual. Walaupun khusus untuk pesawat terbang, pilihan produksinya itu juga terbatas. Di dunia paling hanya beberapa perusahaan yang bisa menghasilkan pesawat terbang. Mari kita masuk ke unsur berikutnya, yaitu unsur ketiga, diferensiasi produk. Pada pertemuan sebelumnya, diferensiasi produk ini kita sudah ketahui bahwasanya muncul akibat dari adanya surplus pasar. Kita lihat ya, pada pasar persaingan sempurna, produk yang dijual itu cenderung homogen sehingga tidak mengenal adanya diferensiasi. Diferensiasi produk terjadi pada struktur pasar yang cenderung monopolistik atau pasar oligopoli atau pasar monopoli. Diferensiasi ini terjadi baik pada kualitas produk atau dari bentuk produknya, atau bisa jadi dari warna, rasa, maupun jenis-jenis yang pada dasarnya itu kualitasnya sama, tetapi ada pembeda di antara fitur-fitur produk tersebut sehingga dia menjadi lebih banyak. Diferensiasi produk dapat menciptakan market power sehingga dapat menurunkan intensitas dari persaingan. Itu makanya diferensiasi produk merupakan salah satu unsur dari struktur pasar. Unsur struktur pasar berikutnya adalah halangan memasuki pasar. Hambatan pasar dapat diartikan sebagai hambatan masuk ke dalam industri tersebut, yaitu kondisi di mana perusahaan potensial yang akan atau baru mau memasuki suatu industri mengalami kesulitan karena tidak memiliki banyak keunggulan kompetitif sebagaimana yang sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang existing. Ingat, kata kuncinya adalah keunggulan kompetitif. Jadi ini bukan sama sekali bukan pasar monopoli, melainkan pasar yang sehat. Hanya saja kita tidak memiliki keunggulan kompetitif sehingga kita tidak mampu memasuki pasar. Fenomena ini dapat terjadi karena faktor alamiah. Contohnya misalkan perbedaan akses teknologi dalam proses produksi atau struktur biaya yang berbeda-beda di antara industri. Ya, ini terjadi di Indonesia. Di Indonesia, akses kita terhadap teknologi sebelum tahun 2020 itu sangat terbatas.
sehingga kemampuan kita memasuki pasar teknologi itu jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara seperti Cina dan negara-negara India yang biasanya menghasilkan produk-produk teknologi. Baik, kita akan masuk ke dalam unsur kelima, yaitu struktur biaya. Struktur biaya ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan dapat menciptakan skala ekonomik atau economic scale, kemudian lingkungan ekonominya, maupun menciptakan perubahan dari teknologi itu sendiri yang dapat memenangkan persaingan akibat operasi perusahaan. Dengan kata kunci kembali lagi adalah efisien. Di struktur biaya pun, efisien memiliki peranan yang sangat penting. Karena di dalam efisien itu sendiri, struktur biaya akan ditekan sedemikian rupa, tetapi tanpa mengindahkan kualitas yang baik. Unsur keenamnya adalah integrasi vertikal. Tujuan dari integrasi vertikal ini adalah menjaga hubungan baik perusahaan dengan supplier maupun dengan pembeli dalam rangka penguasaan pasar melalui kekuatan penggabungan, kerjasama, dan hal-hal yang bersifat intensif. Ini sering terjadi di mana untuk pembelian jangka panjang biasanya kita melakukan teknis kerjasama yang tujuannya adalah menguntungkan kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli. Sisi penjual, dia mendapatkan kontrak produksi jangka panjang. Di sisi pembeli, dia bisa mendapatkan harga yang terbaik dibandingkan harga produk-produk yang berada di pasar. Unsur yang terakhir adalah konglomerasi. Unsur konglomerasi ini menunjukkan apakah perusahaan berkonsentrasi pada satu jenis produk atau memproduksi berbagai macam produk yang berlainan. Setelah melihat unsur-unsur struktur pasar, mari kita melihat dan memperhatikan elemen struktur dari pasar. Elemen pertama yang kita pelajari adalah pangsa pasar. Pangsa pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya, seperti dari tingkat pendapatan, dari umur, jenis kelamin, pendidikan, atau dari status sosialnya. Setiap perusahaan memiliki pangsa pasarnya tersendiri, dan nilai pangsa pasar tersebut berkisar antara 0 sampai dengan 100% dari total penjual seluruh pasar. Jika dia monopoli, maka pangsa pasarnya 100%. Menurut teori neoklasik, landasan posisi pasar perusahaan adalah pangsa pasar yang diraihnya. Ya, posisi pasar di perusahaan adalah pangsa pasar yang diraihnya. Pangsa pasar dalam praktek bisnis merupakan tujuan atau motivasi perusahaan. Perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih baik cenderung akan menikmati keuntungan yang lebih baik dari penjualan produk dan bahkan kenaikan harga saham. Elemen kedua yang kita bahas adalah elemen konsentrasi. Konsentrasi atau pemusatan merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan di mana mereka sendiri menyadari adanya saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Kelompok ini biasanya terdiri dari 2 sampai 8 perusahaan. Kombinasi pangsa pasar membentuk suatu tingkat pemusatan dalam pasar. Konsentrasi industri
digunakan untuk menentukan derajat struktur oligopoli yang akan terjadi. Pada saat pasar industri lebih berkonsentrasi, secara relatif, pasar industri tersebut dapat menciptakan pendapatan yang lebih besar dan pertumbuhan yang lebih cepat, sehingga hubungan antara rasio konsentrasi dan pertumbuhan perusahaan itu menjadi positif. Sebaliknya, jika rasio terkonsentrasi itu menurun, pertumbuhan pendapatan menjadi cenderung turun. Akan tetapi, tidak berarti bahwa industri-industri yang berkonsentrasi tinggi memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi juga. Kemudian elemen yang ketiga yaitu hambatan. Mari kita cek hambatan untuk masuk atau cara yang digunakan perusahaan atau pelaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar, termasuk mencakup dari segala sesuatu yang memungkinkan adanya terjadi penurunan kecepatan masuknya pesaing yang baru. Hambatan untuk masuk ini sangat erat kaitannya dengan persaingan yang lebih potensial oleh pesaing pendatang baru. Pesaing potensial ini dimaksudkan adalah perusahaan-perusahaan yang berada di luar pasar, tetapi memiliki kekuatan sehingga mungkin saja dapat masuk dan menjadi pesaing yang sebenarnya. Segala sesuatu yang dapat mungkin terjadi, baik itu penurunan atau kesempatan atau kecepatan masuknya pesaing baru, merupakan hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Hambatan-hambatan ini mencakup seluruh cara dengan menggunakan perangkat tertentu yang benar diperbenarkan oleh undang-undang. Contohnya seperti paten ataupun franchise ataupun hal-hal yang secara signifikan itu mempertahankan mekanisme monopolinya. Seperti kebanyakan hambatan-hambatan pada ekonomi umumnya ya. Berdasarkan definisi pasar yang ada, kita akan dapat menilai struktur pasar secara lebih mendalam. Struktur pasar biasanya dinyatakan dalam ukuran distribusi perusahaan-perusahaan pesaingnya. Yang berdasarkan footnote dari Wihana Kirana Jaya 93. Di dalam gambar kita menampilkan setidaknya ada 4 jenis pasar utama. Perusahaan-perusahaan dilukiskan mengalami penurunan pangsa pasar. Perusahaan itu adalah perusahaan monopoli murni, perusahaan dominan, oligopoli dengan pangsa pasar yang besar, atau perusahaan dengan pangsa pasar yang kecil sehingga tidak memungkinkan bekerjanya kekuatan monopoli. Kita lihat konsentrasi atau pemusatan pasar terjadi antara kombinasi pangsa-pangsa pasar 4 perusahaan terbesarnya. Kita lihat pada pangsa pasar persaingan ketat atau pasar persaingan sempurna, semua perusahaan atau penggerak-penggerak di dalam ekonomi pasar tersebut tidak ada yang memiliki pangsa lebih dari 20%. Sedangkan pada oligopoli kuat, setidaknya ada 3 perusahaan yang memiliki pangsa pasar 20%. Kemudian pada pasar monopoli hanya ada 1 perusahaan dan dia memiliki market share sebanyak 100%. Dan kita lihat pada perusahaan dominan hanya ada 1 perusahaan yang lebih dari 50% menguasai pasar. Mari kita perhatikan secara seksama tentang bagaimana bisa tingginya konsentrasi pasar di Indonesia, terutama konsentrasi industri. Kita akan melihat satu persatu faktor yang akan berpengaruh terhadap tingginya konsentrasi pasar di Indonesia. Salah satu faktor utamanya adalah skala ekonomi.
Penjelasan pertama berhubungan dengan sifat dari teknologi produksi dan besarnya pasar. Kalau produksi membutuhkan investasi awal yang besar, maka skala produksi besar akan menghasilkan tingkat biaya per unit yang lebih rendah, atau setidak-tidaknya sampai pada titik tertentu. Jika skala ekonomi tersebut menandai suatu industri dan pasarnya kecil, maka pasar tersebut mungkin hanya dapat didukung oleh jumlah perusahaan yang jumlahnya juga kecil. Sejalan dengan itu, maka Bird menyatakan bahwa banyaknya industri yang terkonsentrasi di Indonesia adalah industri padat modal, suatu hal yang biasanya dihubungkan dengan skala ekonomi dan besarnya modal yang diperlukan untuk memasuki industri tersebut. Perlu dijelaskan lagi bahwa kalau hambatan masuk lebih rendah, maka tingkat konsentrasi pasar yang tinggi belum tentu memberikan kekuatan pasar. Bahkan, kalau hambatannya itu sangat rendah, maka perusahaan oligopoli yang ada di pasar akan didisiplinkan untuk secara berkesinambungan menekan biaya untuk bisa tetap berkiprah. Tetapi di sisi lain, kalau terdapat hambatan yang berarti terhadap masuknya perusahaan di pasar domestik dan terhadap impor dari barang saingan, maka konsentrasi yang tinggi akan memungkinkan perusahaan untuk menaikkan harga, walaupun tanpa harus diperlukannya kolusi. Karena kita tahu kebutuhan atau permintaan terhadap barang tersebut menjadi lebih tinggi. Contoh tingkat konsentrasi yang tinggi dan hambatan masuk yang rendah adalah industri-industri di Indonesia yang berorientasi ekspor. Bagi sebagian industri ini, contohnya pengolahan makanan, elektronik, baterai, tingkat konsentrasi dari 4 perusahaan terbesarnya itu mencapai 90%. Tingkat konsentrasi ini adalah akibat industri ini harus bersaing secara internasional, dan karena itu skala produksinya menjadi lebih tinggi. Tetapi karena mereka bersaing di pasar global, mereka dipaksa untuk menjadi kompetitif. Pada saat yang sama, hambatan masuk dan proteksi impor di industri-industri ini sangat rendah. Sebagai contoh, di industri pengalengan buah-buahan, hambatan sangat rendah pada tingkat proteksi hanya minus 21%. Sehingga untuk industri pengalengan buah ini dan industri-industri yang serupa, tingkat konsentrasi yang tinggi tidak memberikan kekuatan pasar apapun. Untuk industri-industri lain seperti ban, tingkat proteksi efektifnya cukup tinggi. Bahkan untuk ban luar, ini hampir 600%, yang menunjukkan rendahnya saingan dari produk impor. Tetapi kembali lagi, ini tidak berarti bahwa persaingan domestik telah dirusak oleh tindakan anti persaingan, melainkan ini hanya konsentrasi pasar akibat dari perilaku pasar itu sendiri. Yang berikutnya adalah tindakan anti persaingan. Penjelasan kedua ini dari tingkat konsentrasi pasar yang tinggi adalah karena tindakan anti persaingan dari perusahaan-perusahaan yang ada di industri tersebut dalam usahanya dan daya upayanya untuk mencari keuntungan tinggi. Perusahaan mungkin melakukan perbuatan yang anti persaingan. Ini bertujuan untuk menghambat masuknya calon pesaing, atau bisa jadi mematikan industri yang menjadi saingannya di dalam pasar. Tindakan ini bisa sangat efektif kalau saingan impornya rendah karena adanya perlindungan dari pemerintah. Tindakan seperti ini berusaha untuk menekan penerimaan secara tidak wajar atau menaikkan biaya yang aktual atau yang akan dikeluarkan oleh perusahaan saingan. Dalam industri-industri seperti ini, tingkat konsentrasi yang meningkat dalam suatu kurun waktu
bisa jadi menjadi tanda adanya tindakan anti persaingan. Yang ketiga adalah campur tangan pemerintah. Penyebab ketiga dari tingginya tingkat konsentrasi di Indonesia adalah campur tangan pemerintah di pasar. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian Indonesia sangat luas, dan itu dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana disebutkan bahwa negara menguasai kegiatan ekonomi yang bisa mengendalikan hajat hidup orang banyak. Ini telah diinterpretasikan secara liberal oleh pemerintah selama sejarah di Indonesia, dan kadangkala ada kepentingan politik di dalamnya. Contohnya, pada Orde Lama, hal ini digunakan untuk membenarkan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Jadi perusahaan asing itu di zaman Orde Lama dinasionalisasikan atas dasar Undang-Undang 1945. Kemudian pada masa Orde Baru, hal ini digunakan untuk membenarkan ide campur tangan pemerintah dari sistem ekonomi campuran. Pemerintah campur tangan bukan hanya untuk mendorong stabilitas makroekonomi, tetapi juga untuk tujuan perencanaan ke depannya. Rasional dari keikutsertaan pemerintah yang akhirnya mengakibatkan sebagian besar campur tangan pemerintah sifatnya menjadi perusak persaingan di pasar. Ada beberapa bentuk campur tangan pemerintah yang merusak persaingan. Yang pertama, pemerintah membatasi persaingan pada industri-industri tertentu dengan menciptakan hambatan masuk bagi perusahaan domestik. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan yang menyisihkan sebagian atau seluruh pasar untuk usaha kecil, koperasi, BUMN atau kelompok-kelompok tertentu. Termasuk juga di dalamnya adalah pembatasan terbukanya maupun terselubungnya dalam investasi domestik. Walaupun suatu industri tidak termasuk di dalam daftar negatif, mungkin sulit atau terlalu mahal untuk mendapatkan persetujuan BKPM untuk mendapatkan suatu proyek di Indonesia. Yang kedua adalah pemerintah melindungi industri domestik dari persaingan perusahaan asing dengan menciptakan tarif dan hambatan non-tarif bagi barang impor, dan juga menghambat investasi asing. Dan yang ketiga, pajak dan pengendalian harga dilakukan oleh pemerintah terhadap barang sehingga menghambat persaingan. Contohnya dalam sektor rokok, perusahaan dari ukuran yang berbeda harus membayar cukai berbeda dan menentukan harga berbeda pula. Inilah yang menjadi penyebab atau alasan utama mengapa harga kretek pada tingkat konsumen itu tidak mengakhiri monopoli cengkeh. Kemudian sebagian dari campur tangan pemerintah ini mungkin mempunyai rasional ekonomi, seperti tujuan pemerintah menjaga stabilitas harga. Kemudian tujuan pemerintah menjamin kontinuitas pasokan, atau tujuan pemerintah mendorong industri-industri yang masih bayi atau masih baru akan berkembang. Tapi yang lainnya rasionalnya tidak begitu kuat, seperti pembentukan monopoli cengkeh oleh BPPC. Konsentrasi pasar dapat diukur. Jacobs dan O'Callaghan di tahun 96 mengungkapkan ada dua metode setidaknya untuk mengukur konsentrasi pasar. Metode tersebut menggunakan variabel seperti pangsa pasar, rasio, indeks, dan lainnya yang dapat menunjukkan derajat konsentrasi di dalam suatu pasar. Metode pertama yang kita pelajari adalah rasio konsentrasi atau concentration ratio atau CR. Rasio konsentrasi merupakan ukuran yang paling umum dalam menghitung kekuatan pasar. Secara luas dipergunakan untuk mengukur pangsa pasar dari output, turnover, jumlah pegawai, atau nilai aset dari total industri. Rasio konsentrasi dapat digunakan mengukur structural power
karena melibatkan jumlah absolut perusahaan dan ukuran distribusi. CR yang didefinisikan sebagai persentase dari keseluruhan output industri yang dihasilkan oleh perusahaan terbesarnya. Biasanya jumlah N yang dihitung proporsi pangsa pasarnya adalah 4, sehingga dikenal juga sebagai CR4. Jika PI mewakili pangsa pasar, dan jika proporsi dari output turnover jumlah pegawai atau nilai aset dari total industri diwakilkan oleh perusahaan I bisa berjumlah 1, 2, dan seterusnya, dengan P1 lebih besar sama dengan P2, lebih besar sama dengan P3, dan seterusnya, maka konsentrasi rasio atau CRN untuk N perusahaan dihitung sebagai CRN sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 ditambah PN, di mana rumusnya diberikan sesuai pada gambar. CRN sama dengan sigma N, I sama dengan 1, XI dibagi T, di mana XI adalah besar angka penjualan dari perusahaan yang dipilih karena memiliki tingkat penjualan yang besar, dibagi T tadi ya. T-nya adalah total penjualan di dalam industri. Rasio konsentrasi berkisar antara 0 hingga 1 dan biasanya dinyatakan dalam persen. Nilai konsentrasi yang mendekati angka 0 mengindikasikan bahwa jumlah N perusahaan memiliki pangsa pasar yang relatif kecil. Sebaliknya, angka rasio konsentrasi yang mendekati 1 mengindikasikan tingkat konsentrasi yang tinggi. CRN sangat bergantung pada jumlah keseluruhan perusahaan yang ada di dalam industri. Kemudian bisa menurun jika jumlah perusahaan dalam industri meningkat. Dan sesuai kriteria kita bisa ketahui, jika nilai CR lebih kecil dari 25%, maka persaingan dianggap rendah antar perusahaan. Kalau di antara 25 sampai 50% itu diartikan sebagai loose oligopoly. 50 sampai 75% high oligopol. Dan 75 sampai 100% itu berindikasikan very high oligopoly. Ini merupakan terjemahan dari Effendi Arianto di tahun 2008. Metode kedua adalah indeks Herfindahl, yaitu jenis ukuran konsentrasi yang didefinisikan sebagai jumlah pangkat 2 pangsa pasar dari seluruh perusahaan yang ada di dalam industri. Formulasinya adalah HHI sama dengan sigma NI sama dengan 1 kemudian XI kuadrat, di mana SI adalah persentase dari total penjualan dalam suatu industri atau persentase pangkat pasar pada akhir peringkat angka penjualan yang ditentukan. Kemudian N adalah jumlah perusahaan yang diamati. Nilai H akan berkisar dari 0 hingga 1. Nilai H akan sama dengan 1/N jika N perusahaan mempunyai ukuran yang sama dalam hal nilai penjualannya ya. Jika H mendekati 0, maka akan diketahui terdapat sejumlah besar perusahaan dengan ukuran usaha yang hampir sama di dalam industri dan konsentrasi pasar adalah rendah. Sebaliknya, industri yang bersifat monopoli jika H sama dengan 1. Semakin tinggi nilai H, semakin tinggi distribusi ukuran dari perusahaan. Federal Trade and Commissioning in US menetapkan bahwa pasar kategori highly concentrated atau sangat terkonsentrasi jika nilai H sama dengan 0,18.
Jika nilai H lebih besar sama dengan 0,18, maka pasar dikategorikan sangat terkonsentrasi. HHI digunakan untuk memperoleh deskripsi yang akurat dan saling mendukung dari analisis rasio konsentrasi sebelumnya atau CRN mengenai konsentrasi pasar dalam suatu industri. Menurut Shepard, HHI berfokus pada besarnya proporsi pangsa pasar tertentu di dalam suatu industri sebagai indikator untuk menentukan tingkat persaingan. Dilakukan dengan mengelompokkan berdasarkan peringkat penjualan tertinggi untuk dikategorikan bentuk struktur dan perilakunya. Hasil yang ditunjukkan oleh HHI memiliki pola identik dengan pendekatan analisis rasio konsentrasi. Sekian materi kita pada pertemuan keempat kali ini. Kita akan mencoba menghitung konsentrasi pasar pada salah satu bisnis tertentu. Teman-teman, Kosma pada setiap kelas akan memilih pasar apa yang akan kita hitung konsentrasinya. Kemudian setelah dipilih, segera konfirmasi kepada saya, atau teman-teman bisa vote di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu dan terus belajar dan belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.